salah satu tentara Zionis video call sama jodohnya. Ya, itu di Al Jazeera, di Instagram. Telepon video call bilang, ini kita nunggu anak-anak kecil lagi, nunggu anak-anak keluar lagi, karena kayaknya kita sudah habiskan anak Gaza semua. Ini katanya, ini tentara Zionis itu bilang, kayaknya kita habiskan anak-anak Gaza semua. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله في كل حين وفي كل مكان، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخير الأنام سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، إخوة الإيمان. Tadi muqaddimah enggak usah diterjemah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah saya tidak akan lama karena lagi sakit. Semoga segera sembuh agar bisa mendapat pahala Ramadan yang lengkap, agar bisa terus melakukan amal saleh pada waktu bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam ini di masjid yang mulia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpul kita di sini, akan mengumpul kita sekitar sungai Al-Kautsar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. لابد أنكم تعرفون كثيرا ما الذي يجري في غزة الآن، وهذا لا يخفى على عاقل في هذا الوجود. Pasti dan tentu jamaah sekalian tahu apa yang terjadi di Gaza saat ini, dan itu sudah jelas untuk seluruh dunia. Tetapi mungkin ada beberapa cerita atau beberapa berita yang tidak ada di sosial media, tidak ada di jurnalis, yaitu bahwa beberapa kabar itu saya dapat dari keluarga saya sendiri langsung. Keluarga saya semua masih di Gaza. Saya di Indonesia cuman selama 1 tahun lebih 3 bulan yang lalu saja. Ambil sekolah S2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Usida. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Kemarin dapat telepon sama ibu saya di Gaza Pusat. Mereka belum mengungsi ke selatan, ke daerah Rafah,
itu yang dekat dengan Mesir, tetapi masih di Gaza Pusat karena kita orang Gaza Pusat, penduduk Gaza Pusat. Setelah rumah saya kena bom dan sudah dihancur di Gaza Pusat, alhamdulillah keluarga saya bisa meninggalkan rumah sebelum kena bom, mengungsi ke rumah sakit yang terdekat rumah itu, rumah sakit Al-Quds namanya. Habis itu dari rumah sakit itu ke sekolah, dari sekolah ke rumah keluarga besar, dari rumah keluarga besar ke rumah lain, 8 kali mengungsi mereka. Setiap kali mengungsi mereka meninggalkan barang. Jadi awal mereka mengungsi, meninggalkan rumah, cuma pakai baju yang di atas badan saja dan HP. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Zionis la'natullahi alaihim belum memberikan waktu agar mereka ayo santai saja, ambil barangnya, keluar dulu baru kita akan bom. Bukan gitu. Tetapi Zionis itu biadab, langsung saja. Mereka suka lihat darah-darah. Itu Zionis memang gitu. Mereka suka lihat darah-darah. Saya lihat video di Instagram, salah satu tentara Zionis video call sama jodohnya. Ya, itu di Al Jazeera, di Instagram. Telepon video call bilang, ini kita nunggu anak-anak kecil lagi, nunggu anak-anak keluar lagi, karena kayaknya kita sudah habiskan anak Gaza semua. Ini katanya, ini tentara Zionis itu bilang, kayaknya kita habiskan anak-anak Gaza semua. Saya nunggu lihat anak lagi, baru saya akan pandang. Suka darah anak-anak. Sampai kepala jurnalis Zionis bilang, la'natullahi alaih, kita mempunyai alasan saat kita membunuh anak Gaza. Karena anak-anak di Gaza bisa hafal Al-Quran saat masih kecil. Dan mereka belajar dalam Al-Quran Al-Jihadu fi Sabilillah. Dan mereka saat menjadi pemuda besar, pasti mereka akan menghancurkan negara Israel. Jadi kalau kita mau lihat fakta dengan mata yang terbuka, Zionis itu tidak takut dari senjata Hamas atau senjata orang mujahid yang di Gaza, tetapi mereka takut dari Al-Quran yang di dalam hati mereka. Karena alhamdulillah Rabbil Alamin, hampir 50% dari anak-anak Gaza sampai umur 16 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Lulus SMA hafal Al-Quran. Gitu. Lulus SMP, lulus Al-Marhalah Al-I'dadiyah sudah hafal Al-Quran. 16, 17, ada yang terlambat sampai 20, tapi rata-rata 16 sudah hafal. Itu anak Gaza. Karena lingkungan Gaza gitu, semua Al-Quran. Minimal satu rumah di Gaza ada satu orang menghafal Al-Quran. Keluarga saya sendiri kita 8 orang, sama ayah dan ibu 8, bersaudara 6, ayah dan ibu jadi 8. 3 orang menghafal Al-Quran. Saya sama saudari dan saudari 2. Rumah kita di Gaza 4 lantai,
Memang rumah Gaza gitu biasanya, 3 lantai, 4 lantai sebagai apartemen gitu. Banyak karena tidak bisa setiap orang bikin rumah sendiri. Tidak cukup Gaza karena kecil. Jadi kita bikin lantai-lantai. Kita 4 lantai. Kita lantai yang di bawah. Di atas kita ada paman saya, dan paman saya. 3 paman. Setiap rumah, bukan rumah yang 4 lantai. Setiap lantai ada orang menghafal Al-Quran. Dan tetangga-tetangga kita begitu juga. Ini yang menjadikan Zionis takut dari orang Gaza. Bukan karena orang Gaza pahlawan, tidak bisa mati. Manusia biasa saja. Bisa mati, bisa takut, bisa lapar, bisa merasa sama seperti kita saja. Tetapi sifatnya, perbedaannya, khususiyatnya Al-Quran saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam Al-Quran. Kaum kafirun tidak takut senjata, tetapi takut keimanan kita, ketakwaan kita, keistiqamahan kita. Ini yang mereka takut. Ya, saya telepon sama ibu saya di Gaza Pusat. Gimana kabarnya Ummi? Alhamdulillah. Pertama kali cuman alhamdulillah. Padahal saya tahu bahwa mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya tempat yang bagus untuk tidur, tetapi katanya tetap alhamdulillah. Setiap kali telepon, alhamdulillah. Terus apa lagi selain alhamdulillah? Apa keadaannya? Yang detail-detail apa? Katanya 100 hari yang lalu, selama 100 hari yang lalu belum bisa ketemu tepung. Tepung itu tepung gandum atau tepung jagung atau tepung yang sebagainya. Kenapa tepung? Karena tepung adalah makanan utama orang Arab. Karena tepung itu bisa membuat roti, dan roti itu makanan utama mereka. Seperti nasi di sini, kalau tidak ada beras tidak bisa makan. Atau katanya orang Jawa, kalau tidak makan nasi seperti tidak makan. Tidak tahu itu benar apa enggak, tapi saya dengar itu beberapa kali. Sering dengar. Kalau tidak makan nasi seperti tidak makan. Di negara Arab kalau tidak makan roti seperti tidak makan. Saya sampai sekarang, istri saya orang Indonesia, tapi saya tetap bikin roti. Bikin roti, stok di freezer, istri bikin nasi di rice cooker. Sendiri. Karena masih terbiasa makan roti. 1 kilo roti, kalau saya membuat, saya beli tepung cakra namanya. Ya, 1 kilonya 10.500. Bisa membuat 12 biji roti. Saya buat sendiri, bisa buat 12 biji roti. 12 biji bisa cukupkan 12 orang di Gaza sekarang. Karena mereka sejak 7 Oktober sampai sekarang detik ini cuma 1 kali makan setiap hari. 1 kali makan setiap hari. Saya tanya ayah saya, makan apa hari ini? Alhamdulillah saya dapat 1 biji roti, namanya raghif khubz. Roti itu bahasa Arabnya khubz. Kalau pergi ke Saudi itu namanya khubz. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpul kita semua di sekitar Makkah, sekitar Al-Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Saya bilang, Masya Allah, kalau bisa dapat 1 biji roti, jadi
bagus, keadaannya kaya. Orang yang dapat roti sekarang kaya, karena memang orang Gaza Utara sekarang kalau punya emas, melepaskan emasnya semua agar mendapat tepung, walaupun setengah kilo, walaupun lebih dikit. Karena emas tidak berharga sekarang. Yang berharga, saya tidak mati kelaparan. Yang berharga satu biji roti. Yang berharga sebotol air ini. Air mineral di Gaza tidak ada. Sampai mereka lupa rasanya gimana. Cuman ada air tawar atau apa namanya? Air itu yang biasa kita pakai wudu, pakai mandi. Ini mereka buat masak-masakan, buat minum. Alhamdulillah kalau dapat satu biji roti jadi bagus. Katanya ini ayah saya, tetapi bukan roti biasa, namun itu roti yang dibuat oleh makanan ternak, makanan hewan digiling, dibuatkan tepung atau seperti tepung, bukan tepung. Dan mereka membuat roti, tapi rotinya itu bukan roti, tidak ada mirip sama sekali sama dengan roti, tidak ada. Keras, tidak seperti batu, dan hitam warnanya, dan rasanya pahit. Kata dokter, kalau orang terus makan ini sampai 1 bulan, pasti akan kena kanker, penyakit kanker atau kanker. Pasti. Karena itu tidak bisa untuk manusia. Makanan hewan di Gaza Pusat sebelum 2 minggu yang lalu, mungkin videonya masih di HP saya, mereka menyembelih kuda untuk makan. Menyembelih apa? Kuda. Tahu kuda? Ya. Ada seorang punya kuda, potong kuda itu dan kasih tetangganya agar mereka makan. Tidak ada makanan sama sekali. Bahkan tumbuh-tumbuh yang tumbuh sendiri dari bumi itu tidak ada. Habis semua. Kemarin juga saya telepon sama teman saya di Gaza Selatan, di Rafah. Teman saya itu punya 3 anak kecil, masih kecil anaknya, semuanya buta. Adam, Muhammad, dan Jihad nama mereka. Bikin tenda sendiri, dan tenda itu kalau ada hujan yang masih ringan bisa jatuh tendanya. Bentuk tenda saja. Katanya, saya merasa kekhawatiran saat saya mau salat. Jadi saya beberapa minggu yang lalu belum salat. Langsung saya marahi, kenapa enggak salat? Karena tidak bisa dapat air untuk bersih, untuk sucikan badan. Tidak bisa dapat air. Saya bilang, kalau meskipun tidak dapat air, ini darurat, tayammumlah. Tayammum dan salat. Katanya, kalau saya mau qada'ul hajah, mau pergi ke toilet, saya harus nantri 100 orang. Depan saya 100 orang, semua mau masuk toilet. Itu toilet yang dibikin di antara camp-camp di Rafah. 100 orang depan saya, dan kamar toilet itu tidak
tidak ada air dalamnya. Tidak ada air. Bagaimana saya sholat? Saya kekhawatiran, apakah saya najis atau suci? Ini kata dia. Saya bilang tidak apa-apa. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kamu. Salat saja dengan tayamum. Kata dia, saya bisa mandi dalam 10 hari satu kali. Dalam 10 hari satu kali mandi. Dan itu kalau mau mandi harus pergi jauh beberapa kilo dan bawa galon air, baru datang buat api, membanas air itu, baru mandi. Karena sekarang musim hujan, sana musim dingin, di sana bisa sampai 0 derajat. Ya, seumur hidup saya di Gaza 25 tahun. Saya melahir di Gaza dan seumur hidup saya di sana. Kita kalau musim hujan atau musim dingin, yaitu Desember, Januari, Februari, Maret, itu 4 bulan itu dingin banget sampai 0 derajat bisa. Biasanya 8, 7, 10 bisa sampai 0. Dan kalau kita pergi ke sekolah musim dingin itu harusnya 3 kaos biasa, atasnya jaket. Segitu. Kita pergi ke sekolah gini. Memang di sana musim hujannya beda. Dari sini alhamdulillah kita kaos tangan pendek saja, hujan keras bisa saja alhamdulillah. Mungkin di Malang beda, saya di Gresik itu terlalu panas. Di Malang mungkin agak dingin dikit. Ya. Ya. Itu keadaan mereka. Kemarin juga saya lihat, mungkin ini saya akan selesaikan dengan cerita terakhir ini agar Bapak Ibu sekalian insyaallah bisa bulan istirahat, nanti lanjutkan ibadah qiyamul lail. Kemarin saya ketemu di Instagram di profil jurnalis Gaza, ada salah satu ini jurnalis yang terkenal. Beliau posting foto itu dengan orang putri, ya namanya Sundus itu. Dan dia ketik di bawah foto itu di Instagram, tanya, Sundus mau apa dalam perang ini? Cita-cita kamu apa dalam perang ini? Biasanya kalau kamu sekarang tanya anak-anak Gaza apa cita-cita dia, mereka bilang perang itu berhenti. Cuma mau perang itu berhenti. Atau kalau di selatan di Rafah, mau kembali ke rumah saya yang di Gaza. Karena mereka meninggalkan rumah mereka, mengungsi dari Gaza atau dari utara ke selatan. Mau kembalikan ke rumah saya. Itu cita-cita mereka. Anak-anak kecil gak paham. Gak paham apa Hamas, apa itu. Cuma paham mau tidur, mau makan, lapar, mau pergi, mau main gitu. Itu Sundus bilang, saya ingin banget minum teh karena saya telah melupakan rasa teh bagaimana. Tidak mau perang berhenti, tetapi mau minum teh karena telah melupakan rasanya teh bagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Kenapa? Untuk apa? Bi'anna lahumul jannah. Untuk
atau agar Allah Subhanahu wa taala memasuki mereka dalam surga. Al-jannatu laha mahr. Sebagaimana kalau seorang laki-laki mau nikah harus berikan mahar kepada wanita. Kalau kita mau masuk surga ada mahar juga. Mahar surga adalah jiwa dan harta kita. Jiwa dan harta kita. Sekarang orang-orang Gaza sudah menjual jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Sampai sekarang 31.000 orang menjadi syahid sejak 5 bulan saja. 31.000 itu jiwa-jiwa mereka. Dan rumah saya dan rumah tetangga dan rumah keluarga dan rumah orang Gaza dan rumah sakitnya dan masjid-masjidnya dan sekolah-sekolahnya dan toko-tokonya dan harta-hartanya, semua itu adalah harta. Jadi mereka telah menjual jiwa dan harta mereka. Apakah kita di masjid yang mulia ini siap untuk menjual harta kita saja? Janganlah pergi ke Gaza, jangan bawa senjata dan pergi mujahid ke sana. Cukuplah menjual harta kita saja. Karena kita umat Islam, dan umat Islam itu merupakan satu tubuh. Kamathalil jasadi al-wahid, adalah satu tubuh. Kalau tangan saya sakit tidak bisa tidur, otak saya masih sibuk fikir, sakit fikir, gak bisa tidur. Padahal cuma tangan saya. Bahkan kuku jari saya sakit tidak bisa tidur. Coba kuku saja kena sakit atau terluka, tubuh itu yang besar tidak bisa tidur semua. Itu umat Islam. Kalau bangsa Palestina disiksa, sakit, dipantai setiap hari, kita harus merasakan karena kita umat Islam, dan kita sampai tidak bisa tidur. Ini sebenarnya harus kita tidak bisa tidur. Harus kita sibuk pikir apa yang harus kita lakukan. Orang itu bilang, saya doa saja cukup. Tidak cukup. Sumpah demi Allah tidak cukup. Dan saya berdiri depan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup doanya. Kemarin sebelum 78 tahun yang lalu, orang pertama yang meniklankan merdeka Indonesia adalah siapa? Mufti Al-Masjid Al-Aqsa, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Al-Masjid Al-Aqsa. Beliau meniklankan bahwa Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka 3 kali. Lalu beberapa jam kemudian Indonesia meniklankan istiqlalnya, merdekanya, yaitu Presiden pertama Soekarno. Sebelum Indonesia sendiri, Syekh Muhammad Amin Husaini. Kenapa? Karena beliau faham bahwa bangsa Palestina adalah bersaudara dengan bangsa Indonesia. Dan bangsa Palestina tidak mungkin meninggalkan saudara mereka di Indonesia sakit. Dan sebaliknya juga, bangsa Indonesia tidak mungkin meninggalkan orang-orang saudaranya di Palestina
disiksa setiap hari, dibantai oleh Zionis laknatullahi alaih. Mungkin itu cukup. Mohon maaf kalau ada kurang atau salah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait. Allahumma arzuqna salatan fil masjid al-aqsa qabla al-mamat. Allahumma arzuqna salatan fil masjid al-aqsa qabla al-mamat. Allahumma 'alayka bil yahudi wa man 'awanahum. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي المسجد الأقصى وفي كل فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم كن عونا لإخواننا المستضعفين المساكين في السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.